Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, kita kembali bersua tanpa kekurangan sedikit apapun, tentu berkat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan program ini sesuai dengan slogan kita, bisa melahirkan generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang Qur'ani. Nah, generasi Qur'ani tentunya tidak terlepas dari harus kita munculkan generasi-generasi yang cerdas terlebih dahulu. Di sini kita tidak hanya menitik beratkan cerdas secara intelektual, tetapi kita tekankan kepada ketiga-tiganya, cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, kita tekankan kepada ketika cerdas ketiganya sampai kepada titik cerdas secara spiritual, insya Allah spiritual dekat dengan Tuhan, tentu dekat dengan Tuhan ia akan berinteraksi dengan kalam-kalam Tuhan, dengan ayat-ayat Tuhan, yakni Al-Quran. Maka insya Allah akan wujudkan generasi-generasi yang Qur'ani. Nah, saya di rumah seperti biasa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama kembali belajar Al-Quran. Kita sama-sama membaca Al-Quran dan nanti akan kita bahas makna yang terkandung di ayat yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, dan mari kita ambil Al-Qur'annya. Kita buka secara bersama-sama ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Jin, nomor surah ke-72. Jadi Quran surah Al-Jin dimulai dari ayat ke-14 ya, sampai dengan ayat ke-19 insyaallah. Nah, jadi misalnya di rumah ya, di hari yang mulia ini sangat dianjurkan kita perbanyak interaksi dengan kalamullah. Dianjurkan untuk memperbanyak taqarrub ilallah, kedekatan dengan Allah. Karena Jumat ini adalah hari yang mulia. Nah, jadi mari kita isi hari yang mulia ini, waktu yang mulia ini untuk senantiasa berinteraksi dengan kalamullah. Baik teman-teman di studio sudah dapat ya? Ya, jadi pemirsa di rumah silakan ambil Al-Qur'annya, kita buka secara bersama-sama, kita pelajari secara bersama-sama. Yakni Quran surah Al-Jin, surah ke-72 ayat 14 sampai dengan ayat ke-19. Kalau sudah siap, kita baca terlebih dahulu ayat ini secara murattal saja ya. Setelah itu akan kita kaji secara bersama-sama. Silakan simak, dengarkan. Insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Wa an law istaqamu ala
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi misalnya di rumah, pembahasan kita pada hari ini yakni Quran surah Al-Jin nomor surah ke-72. Kita mulai dari ayat 14. Nah, kalau kita lihat ya dari penamaan surah yakni surah Jin. Nah, ini pastilah di dalamnya banyak menceritakan tentang jin. Nah, tentang jin. Nah, maka kalau kita lihat nih pada ayat ke-14, jadi kata Allah, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna. Ya, jadi dan di antara kami ada yang Islam. Wa anna minnal muslimun. Jadi kata jin, dan di antara kami ada yang Islam. Lalu wa minnal qasitun, ya, dan ada di antara kami yang menyimpang dari kebenaran. Nah, selanjutnya faman aslama faulaika taharraw rasyada. Nah, siapa yang Islam, ya, siapa yang faman aslam, ya, jadi siapa yang Islam, ya, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus, kata Allah. Jadi faman aslama, ya, siapa yang Islam, tentu di antara jin tadi, ya, faulaika taharraw rasyada, maka sungguhnya mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Nah, di antara jin, ya, yang wa minnal qasitun, ya, yang menyimpang dari kebenaran, sesungguhnya mereka tidak berada di jalan yang lurus. Nah, jadi kita kembalikan. Jadi jin ini sesungguhnya sama seperti manusia, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita review kembali. Jadi ketika Allah ingin menciptakan jin dan manusia, maka Allah ini sudah memberikan MOU, ya, Memorandum of Understanding. Jadi sudah ada perjanjian antara makhluk dan sang khalik, antara Tuhan sebagai pencipta dengan manusia sebagai atau jin sebagai ciptaan. Apa perjanjian itu? Jadi kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah, untuk menghambakan diri kepadaku sebagai sang pencipta. Lah, ini sebenarnya tujuan daripada Allah ciptakan. Maka jin ini sama seperti manusia. Jadi kalau Allah sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, manusia itu Allah ilhamkan dua sifat. Ada sifat fujur dalam dirinya, ada sifat takwa dalam dirinya.
maka siapa yang memupuk sifat takwa, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang memupuk sifat fujur, maka dia tidak berada di jalan yang lurus. Nah, jadi begitu juga dengan jin. Maka Allah jelaskan di sini, wa anna minnal muslimun, ya, wa minnal qasitun. Jadi jin itu ada yang Islam, ya, ada yang Islam, dan ada juga yang menyimpang dari kebenaran. Karena Islam itu asal katanya selamat, ya, benar. Nah, maka qasitun, ada yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari selamat. Nah, kata Allah, faman aslam, barang siapa atau siapa di antara, ya, siapa yang Islam di antara para jin tadi, maka faulaika di ayat ke-14, ayat ke-14, faulaika taharraw rasyada, maka sesungguhnya mereka itu memilih jalan yang lurus. Maka Allah jelaskan lagi pada ayat selanjutnya, ayat ke-15, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Jadi, dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, Allah jelaskan lagi nih yang menyimpang. Kenapa yang menyimpang? Ini menjadi pelajaran. Ya, jadi kurang lebih sama juga seperti manusia yang menyimpang, ya. Wa ammal qasitun, barang siapa yang menyimpang, fakanu li jahannama hataba. Maka kata Allah, mereka yang menyimpan itulah yang akan menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Ini luar biasa, ya. Jadi yang menyimpang itu akan menjadi bahan bakar neraka jahanam, bahan bakar. Nah, kita lanjutkan lagi nih pada ayat selanjutnya, ayat ke-16, ya. Wa allawis taqamu 'ala thariqah, ya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Allah, yakni Islam, ya, la asqainahum ma'an ghadaqa, ya, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Jadi sekiranya mereka tadi, jin-jin tadi, ya, berjalan di jalan yang lurus agama Allah, maka Allah akan cukupkan air. Karena mereka tidak berada di jalan Allah, maka Allah sedikitkan. Nah, tentu ini sebagai bentuk ujian. Nah, tentu masih banyak nih yang bisa kita ambil, yang bisa kita jelaskan lagi. Tentunya akan kita jelaskan setelah pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Woi, di sana segalanya. Dak usahlah ngambil sampah tu. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tu. Woi sana, sampah di sini udah banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dedek. Betul tuh, Dang. Dah lah. Woi sana, tidak nengok pengumuman tuh.
Mato tuh dipakai. Mato. Woi sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah ko? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Qur'ani. Alhamdulillah bisa di rumah. Yang baru bergabung, ucapkan selamat bergabung. Tadi kita sudah membaca dan sedikit menjelaskan makna yang terkandung pada kajian yang kita bahas pada kesempatan ini. Nah, jadi intinya yang kita bahas ya, sesungguhnya jin itu sama seperti manusia. Ada yang tetap berada di jalan yang lurus, yakni agama Islam. Ada juga yang keluar dari kebenaran itu. Nah, jadi kata Allah sama, karena jin itu sama seperti manusia, yang membedakan tentu ada ya. Tapi sebagai makhluk ciptaan, maka jin juga disediakan surga dan neraka. Barang siapa yang berada di jalan yang lurus, ya golongan jin itu, maka dia tentunya dia akan berbahagia di surga. Dan barang siapa yang golongan jin ini yang keluar dari kebenaran, maka dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Tentu berbeda. Kalau jin ini bisa jadi dia kekal, sedangkan manusia itu selagi dia mengucapkan la ilaha illallah, ya dia dakhalal jannah. Tapi tergantung berapa lama ia mensucikan diri ya dari dosa-dosa di api neraka. Itu beberapa referensi yang kita baca. Nah, jadi bisa di rumah, intinya ya pada kajian kita hari ini bahwasanya ya ini tentu kita ambil suatu pelajaran ya, jin saja ya yang senantiasa berada di jalannya Allah, itu Allah berikan kenikmatan. Nah, yang keluar dari jalannya Allah, maka sedikit Allah di sini Allah gambarkan tadi, seandainya mereka itu beriman, maka Allah berikan kecukupan air. Karena mereka tidak beriman, maka tidak diberikan kecukupan. Mungkin itu juga yang terjadi dengan manusia. Karena manusia ini tidak beriman kepada Allah, ya, tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah sedikit uji agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang begitulah ya sifat manusia ya. Jadi Allah berikan, Allah ingin melihat sejauh mana kualitasnya, maka usaha itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sulit bagi Allah sekiranya untuk membuat semua makhluknya dari jin dan manusia itu untuk menyembah Allah, tapi itu bukan tujuan. Karena Allah itu ingin melihat seseorang itu usahanya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Oke, baik. Selanjutnya mari kita kaji ya. Mari kita bahas. Kita mulai dari ayat ke-14. Nah, jadi mari kita buka kembali ya Al-Qur'annya, Quran surah Al-Jin ayat 72. Kita mulai bahas pada ayat ke-14. Sebelumnya sampel silakan dibaca. Dewi, silakan dibaca Dewi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Oke, coba Nopi diulang ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Oke. Nah, jadi bisa di rumah kita bahas nih. Ya, terkadang kita biasa bertemu di ayat yang lain atau di surah yang lain. Nah, ini bacaannya berbeda. Nah, jadi mari kita lihat ya. Pada ayat ke-14, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa anna. Jadi wa anna minnal. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, di layar kaca kami tampilkan wa anna minnal. Jadi nun dua wa anna minna itu memang awalnya sama ya, panjang. Ya, sama panjang. Tetapi nun kedua itu dia menjadi pendek karena di depannya ada alif lam qamariyah. Nah, hati-hati jangan sampai nun pertama itu ikut-ikutan dibaca pendek. Nah, jadi jangan sampai kita bacanya wa anna minnal. Ah, enggak boleh. Ya, jangan sampai terpengaruh pada nun yang kedua. Maka nun yang pertama dengan hukum wajibal gunnah, ya, nun ada tasydidnya atau nun bersabdu ada syiddahnya, maka didengungkan terlebih dahulu. Wa anna lamma. Ya, jadi seperti itu ya. Wa anna ya, ayat 14 ya, tadi terbaca ayat 13. Wa anna minnal muslimun. Kita potong. Nah, jadi di sana wa anna minnal muslimun. Jadi ada dua nun yang sama-sama ada tasydidnya. Tapi nun yang pertama itu dia dibaca panjang, sedangkan nun yang kedua tidak dibaca panjang. Karena nun kedua itu ada alif lam qamariyah. Awalnya memang dibaca panjang, tapi setelah ada alif lam qamariyah, maka dia tidak dibaca panjang. Nah, jadi begitu ya. Wa anna minnal muslimun. Nah, begitu. Selanjutnya wa minnal qasitun. Wa min wajibal gunnah nal. Nah, awalnya memang panjang, tapi karena ada alif lam qamariyah, maka dia tidak dibaca panjang karena dia langsung masuk ke dalam lam yang sukun atau lam yang mati itu. Kita ulang. Wa minnal qasitun. Kalau kita baca wa minnal, enggak boleh. Ya, langsung ya. Nah, selanjutnya faman a. Ya. Faman a. Faman a ada nun sukun dihadapkan pada huruf alif. Faman aslama. Jadi dia dibaca izhar ya. Dia dibaca izhar. Izhar artinya jelas. Jelas, tidak boleh dibaca dengung ya. Jelas. Maka kita baca faman aslama ya. Faman aslama. Nah, jadi izhar. Selanjutnya faulaika ya. Faulaika wajib muttasil ya, dibaca panjang lebih dari 2 harakat. Faulaika taharraw rasyada. Taharraw, raw, ra di depannya ada waw yang sukun, maka dia raw. Tapi tidak boleh dibaca panjang, jangan sampai ditarik. Taharraw rasyada, tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi kita baca taharraw rasyada. Faulaika taharraw rasyada. Seperti itu. Taharraw rasyada. Dan ketika kita waqaf atau berhenti pada kata rasyadan ya, karena dia fathatain. Nah, ketika kita waqaf maka fathatain itu dibaca fathah. Dibaca satu tandanya. Jadi kita baca
rasyada, seperti itu ya. Kita ulangi, dibaca rasyada, bukan dibaca rasyadan. Ya, bukan dibaca rasyadan. Oke. Ini ayat ke-14. Sekarang kita baca ayat ke-15. Silakan dibaca Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qatisituna fakanu li jahannama hataba. Oke, coba diulang, Resi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Oke. Nah, sekarang kita bahas lagi ya, bisa di rumah. Jadi pemirsa di rumah baca. Nah, nanti kita ulas. Nah, jadi bacaan tadi benar nggak? Ya. Kita ulang dulu. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Ya. Wa amma. Nah, coba lihat di layar, itu kita berikan warna. Wa amma pada mim itu ada tasydidnya atau ada syiddahnya. Maka dia dihukumi wajibal gunnah. Artinya kita baca dengung selama 2 harokat. Wa ammal qasituna, ya. Wa amma ya. Amma kita tahan selama 2 harokat. Wa ammal qa, ma itu pada awalnya panjang karena ada alif di sana, ada mad tabi'i. Nah, karena di depannya ada alif lam qamariyah, maka itu tidak berlaku lagi, ya. Wa ammal qasituna, wa ammal qasituna, ya. Wa ammal qasituna. Jadi qa, ya qa dipanjangkan tapi ma-nya enggak boleh. Karena ada alif lam qamariyah langsung masuk ke dalam huruf alif lam qamariyah itu, ya. Wa ammal qasituna. Nah, ini yang jadi catatan, ketika ada sa, ketika udah to, kadang-kadang ikut-ikutan. Nah, seperti apa ikut-ikutannya akan kita bahas setelah pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Qur'ani.